kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau menjadi suratan yang terbuka bagi dunia akan pribadi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersuka cita bersama-sama pagi hari ini. Karena kami telah menang, karena kami telah dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Oleh para
kita, amin. Di timur, di barat, utara, selatan, roh Allah itu bekerja dalam kehidupan kita, juga kota kita. Yeay, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di kota kita, sampai kepada bangsa kita, amin. dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, kata Tuhan. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita semua, amin. Mari lebih lagi satukan hati. Kita bawa kota kita, kita bawa bangsa kita kepadanya.
Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami lewatlah umat-Mu. Selamatkanlah kota kami Tuhan, pulihkanlah kota kami Yesus. Ya Tuhan, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Mari serukan lebih lagi. Ampunilah, selamatkanlah. Ya Tuhan, dengar seruan kami Yesus, dengar seruan kami Tuhan. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Ini permohonan kami Tuhan. Ampunilah Yesus, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Sinari kota kami, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Sinari kota kami Tuhan, sinari dengan terang kasih-Mu, dengan doa kami. Kami berseru bersama-sama satu hati Yesus, membawa kota kami Tuhan ke hadapan-Mu. Sinarilah kota kami dengan kasih-Mu Yesus, sinarilah kota kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami dengan segenap hati kami Yesus, membawa kota kami tercinta Tuhan. Bukan hanya kami yang diselamatkan, tapi kami mau juga seluruh kota kami diselamatkan Tuhan. Tetangga kami Yesus, saudara kami yang belum mengenal-Mu, kami yakin Kau selalu punya cara untuk memenangkan mereka Tuhan, melalui kami, melalui setiap kami Yesus. Ya Tuhan, ini kami Bapa, ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Pakai kami jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami mau menangkap itu dan melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Ya Yesus, ya Tuhan, pakai setiap kami Yesus. Roh-Mu yang memampukan kami, Roh-Mu yang membuat kami berani, Roh-Mu yang membuat kami keberanian Tuhan.
kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan pribadi-Mu Tuhan. Mungkin bukan lewat kata-kata, tapi lewat setiap tindakan kami Yesus. Lewat semua perbuatan kami Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Kau melihat setiap kami. Kau melihat setiap kami yang menangkap Yesus. Perintah-Mu itu Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Yesus. Untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Kau menangkap setiap hati kami yang rindu untuk melakukan amanat agung-Mu itu Tuhan. Karena ini perintah-Mu maka kami membutuhkan Engkau. Karena ini perintah-Mu maka kami membutuhkan Roh-Mu Yesus untuk membangkitkan setiap kami. Kami mau menjadi murid-murid-Mu Yesus. Kami juga mau memuridkan orang lain Tuhan. Lewat hidup kami, lewat apa yang kami punya, lewat apa yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami Yesus. Terlepas dari semua pergumulan kami Yesus, terlepas dari semua yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami juga mau berdoa untuk kota kami juga membawa bangsa kami kepadamu Yesus.
Kami tahu Indonesia membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan telah menetapkan setiap kami menjadi duta-duta kerajaan Allah. Supaya kami pergi dan menjadikan sekalian bangsa. Termasuk bangsa kami Indonesia. Termasuk kota kami di mana kami tinggal. Menjadi murid-murid Tuhan. Mengajar mereka melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada setiap kami. Karena itu terangi hati kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang dunia sedang butuhkan. Apa yang dunia sedang nantikan. Apa yang Indonesia, kota kami sedang tunggu-tunggu dari gereja Tuhan. Dari hidup setiap kami. Bicara kepada kami, berikan kepada kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Supaya kami dengan telinga kami mendengar, kami belajar. Dengan hati kami, dengan sikap seorang hamba, kami akan mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Karena kami percaya kalau kami mengerti firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, kita sudah ada di bulan ketiga tahun 2023. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, di mana kita tahu bahwa lewat perjamuan kudus ini kita mengerti betapa besar Tuhan mengasihi dunia, mengasihi kita. Amin. Oke, Bapak Ibu, belum? Sudah bisa ditampilkan? Oh, coba keluar dulu Simon. Ya, Bapak Ibu, beberapa waktu terakhir ini Indonesia digoncangkan dengan beberapa peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan kejahatan yang tidak bisa diterima secara akal, ya, secara hati nurani. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu kenal siapa beliau? Sambo. Oke. Bapak Ibu kenal ini? Eliezer. Bapak Ibu kenal yang ini? Yang baru viral? Mario Dendi. Bapak Ibu kenal ini? Shane Lucas. Tahukah Bapak Ibu? Agamanya Kristen. Ini Kristen. Ini Katolik. Ini Kristen. Lukas lagi namanya. Bapak Ibu, Indonesia kemudian mempertanyakan, apakah benar saling mengasihi adalah ciri khas hidup murid Kristus? Dengan apa yang mereka peragakan dalam kehidupan mereka. Apakah berita Alkitab yang berkata bahwa orang Kristen murid Kristus itu harus hidup saling mengasihi? Apakah ini berita Alkitab adalah berita hoax? Berita palsu? Berita yang tidak dapat dipercaya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Bukankah Indonesia sedang menantikan sebuah peragaan daripada murid-murid Kristus untuk menyatakan bahwa memang benar murid Kristus, orang percaya hidup saling mengasihi. Betul? Apakah ini berita hoax?
No, ini bukan berita hoax. Betul Bapak Ibu? Oh enggak ya, hoax ya. Bahwa orang Kristen itu hidup dalam kasih, hoax atau benar? Hah? Benar, itu bukan berita palsu. Mari kita lihat apa yang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 dan 8 katakan. Bapak Ibu perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Alkitab meminta setiap orang percaya hidup saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling menganiayai, bukan saling menyakiti, bukan saling sikut menyikut. Betul? Alkitab berkata, marilah kita hidup saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, berarti pribadi Allah itu kasih sendiri. Makanya Pak Kris Manusama bilang begini, kalau Allah berhenti mengasihi, kalau Allah tidak lagi mengasihi, dia berhenti menjadi Allah. Karena tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi. Nah, selanjutnya dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita berkata kita lahir dari Allah, kita mengalami kelahiran baru waktu kita percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita dilahirkan dari Allah, maka identitas kita, karakteristik kita, ciri khas orang percaya adalah saling mengasihi. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, maka Yohanes beritahu kita, Alkitab beritahu kita bahwa sebenarnya kita tidak berasal dari Allah. Kalau kita tidak berasal dari Allah, kita berasal dari si jahat. Itu sebabnya tindakan-tindakan kita mewakili Bapa kita. Iya kan? Kalau dari si jahat, dia adalah bapak penipu. Itu sebabnya orang-orang yang lahir, orang-orang yang berasal dari si jahat, perilakunya, karakteristiknya sama dengan bapaknya. Tapi kalau kita lahir dari Allah, kita anak-anak Allah, maka karakteristik kita harus hidup saling mengasihi. Setuju Bapak Ibu? Ya, itu tanda bahwa saudara mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut saya memang sejak semula Allah telah merancangkan supaya anak-anak Allah itu kemudian mengembangkan, ya, mencerminkan karakter Allah. Bahwa Allah adalah kasih. Kalau Allah adalah kasih, maka selayaknya lah kita, bahasa kita adalah bahasa kasih. Tindakan kita adalah tindakan kasih. Betul? Nah, ini waktunya kita membuat sebuah perubahan. Bapak Ibu, tadi pujian kita berkata bahwa Indonesia perlu diubahkan, perlu diselamatkan. Dan Tuhan menetapkan kita sebagai saksinya. Betul? Tuhan menetapkan kita menjadi terang supaya mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan menetapkan bahwa kita adalah garam supaya kita membawa pengaruh dan dampak ilahi dalam kehidupan setiap orang yang terhubung dengan setiap kita. Matius 24 ayat yang ke-12. Saya tampilkan dalam beberapa versi. Bapak Ibu, ini adalah nubuatan tentang akhir zaman. Dan hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri bahwa kejahatan itu semakin merajalela. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Ya, salah satu artis di Hong Kong kemudian dimutilasi, itu bukan hal yang pertama, udah banyak terjadi. Mutilasi. Betul? Kejahatan makin bertambah-tambah. Bahkan orang Kristen yang kita tampilkan di awal, yang seharusnya memperagakan karakter Kristus, justru menjadi pelaku kejahatan. Tidak manusiawi, ya, apa yang mereka lakukan. Betul Bapak Ibu? Dunia sedang menuju kepada kebinasaannya. Dan salah satu yang Yesus kasih tanda, ya, dia beritahu bahwa Matius 24 ayat 12,
Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang baru, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, pemberontakan, sikap yang tidak bisa tunduk kepada hukum dan lain sebagainya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kejahatan bertambah, dampaknya kepada apa? Kasih menjadi dingin. Terjemahan lain, terjemahan Alkitab yang terbuka. Sebab pelanggaran semakin bertambah. Menurut Bapak Ibu, apakah pelanggaran semakin meningkat? Betul? Dari hal-hal yang kecil, ya, buang sampah enggak di tempatnya, itu pelanggaran Bapak Ibu. Betul enggak? Ya, ada tulisan jangan buang sampah di sini. Oh, ada juga yang buang sampah di situ. Ya kan? Dari hal-hal yang kecil, pelanggaran lalu lintas sampai kepada pelanggaran yang menghilangkan nyawa orang lain. Penipuan terjadi di mana-mana. Bapak Ibu lihat ya, pelanggaran kejahatan semakin bertambah. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Betul? Nanti kita lihat, kejahatan akan menjalar sebegitu hebat sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang terus kemudian menyakiti Bapak Ibu Saudara. Orang terus melakukan tindakan-tindakan yang melukai hatimu. Yang membuat engkau tertekan, depresi. Yang membuat engkau tidak nyaman dengan kehidupan. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu akan tetap mengasihi? Orang kemudian menjadi sangat sulit mengasihi orang yang melukai dia, betul? Setuju nggak? Kita menjadi sangat sulit kemudian untuk mengasihi orang yang mengecewakan kita, yang fitnah kita, yang melukai kita. Orang itu berubah karena dua hal. Satu, dilukai dengan sangat dalam. Dia berubah jadi jahat. Betul enggak? Ya kan? Berubah kan? Bapak Ibu dikecewakan, disakiti, difitnah, dilukai, disinggung dan lain sebagainya. Loh, Alkitab berkata, orang tidak dapat lagi mengasihi. Oke, hari ini saya ampuni, besok jangan lagi ya. Besok dilakukan lagi. Oke, ini 2 kali ya. Jangan sampai 3 kali. Kalau kau sampai 3 kali, sudah tidak ada maaf bagimu. Tidak ada lagi kata maaf. Sekalipun nanti mau Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. No. Ya kan? Kenapa? Dilukai dengan sangat dalam. Ya kan? Manusia kemudian, lihat. Alkitab berkata, banyak orang tidak dapat lagi mengasihi karena dilukai, karena disakiti. Ya, ingat, kejahatan itu adalah tindakan-tindakan, sekalipun itu baik, tapi kalau bermuara pada kepentingan diri sendiri, itu jahat di mata Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi kejahatan itu bukan hanya tindakan yang merugikan kita, tindakan yang melukai kita. Enggak, bahkan kebaikan tapi motivasinya salah, itu jahat. Makanya kita dikejutkan kan, di dalam Matius pasal 7 waktu Yesus khotbah di bukit. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di ayat 23 Yesus berkata gini, pada hari itu, hari terakhir itu, nah, nanti dikasih taunya, dijelaskannya di hari terakhir. Pada hari itu, pada hari terakhir itu, aku akan berterus terang kepada mereka. Kepada mereka, siapa mereka di sini? Mereka yang bernubuat, mereka yang melayani, mereka yang adalah mengaku sebagai orang Kristen. Tuhan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Ternyata pelayanan juga bisa jadi tindakan yang jahat. Kok bisa? Kalau semua pelayanan itu dikerjakan, motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, untuk mengambil keuntungan, untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Ini pesan juga buat setiap kita yang melayani, buat saya juga. Motivasi harus benar dalam pelayanan. Amin Bapak Ibu, ya. Ingat, kalau kejahatan bertambah-tambah, manusia sudah tidak dapat lagi mengasihi. Kenapa? Kasihnya
dingin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Menurut saya ini waktunya untuk kemudian kita membuat perubahan di dunia kita ini. Amin. Ya. Nah, Yesus berkata bahwa akhir zaman itu memang akan ditandai dengan kejahatan bertambah-tambah. Kemudian diwarnai dengan sebagai efeknya adalah kasih manusia menjadi dingin. Makanya kita lihat gini, manusia sekarang sudah gak peduli satu dengan yang lainnya. Manusia semakin jahat. Bahkan orang-orang Kristen tadi itu memperagakan kejahatan yang luar biasa. Kasih menjadi dingin. Yesus berkata bahwa akhir zaman nanti seperti zaman Nuh. Di mana kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Kecenderungan hati itu jahat. Itu zaman Nuh. Dan zaman Lot, di mana begini, tindakan amoral, seksualitas itu sudah mengalami penyimpangan. Bukankah hari-hari ini seperti itu, bahwa di beberapa negara telah dilegalkan LGBT, boleh nikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan? Kembali lagi kepada zaman Lot. Berarti kita memang ada di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Kalau di perjanjian lama orang Israel berkata, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Tahukah Bapak Ibu, Paulus menulis di perjanjian baru, segala makhluk sedang menantikan anak-anak Allah menyatakan kemuliaan Tuhan. Mereka sedang menantikan anak-anak Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kualitas Tuhan. Saya mau tanya, kualitas Tuhan apa? Kasih. Jadi dunia sedang menantikan sebuah peragaan kehidupan yang berbeda. Yang dunia tidak punya. Yang dunia punya kasih makin dingin. Itu sebabnya dunia sedang menantikan orang-orang Kristen. Murid-murid Kristus. Suara saya menakutkan ternyata sampai jatuh. Murid-murid Kristus untuk apa? Memperagakan hidup dalam kasih. Kalau enggak, Bapak Ibu, sorry ya. Kita sama dengan 4 orang tadi. Cuma kita enggak menampakkannya secara radikal. Kalau kasih kita makin dingin, kita adalah bagian dari yang satunya. Idealnya murid Kristus hidup dalam kasih. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu, dunia sedang menantikan man of love. Pribadi-pribadi yang hidupnya dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan kasih, dikuasai oleh kasih. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kasih, mengasihi, saling mengasihi, itu banyak kali dibicarakan di gereja. Bahkan ada lagu yang kita suka nyanyikan juga kan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Begitu balik, ku kasih, Allah, dia lagi. Kadang-kadang gampang dinyanyikan. Tapi sulit untuk diperagakan. Bapak Ibu setuju itu? Ya, gampang dinyanyikan. Ya, tapi hari ini kita mau belajar, Bapak Ibu, bahwa dunia menantikan man of love dari Tuhan. Pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan cintanya Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bagaimana caranya Tuhan mengubah dunia yang kecenderungan hatinya berbuat jahat? Bagaimana cara Tuhan mengubah dunia? Gampang. Dengan cinta yang besar. Yohanes 3:16 berkata ini, karena begitu besar Tuhan mencintai dunia ini, mengasihi dunia ini. Dan dunia diubahkan karena Tuhan mengasihi dunia. Sekalipun dunia menolak Tuhan, kasihnya gak bisa ditahan. Karena Tuhan tidak bisa berhenti untuk mengasihi. Dia beri anaknya yang tunggal. Supaya mereka yang percaya, mereka diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan mengubah dunia yang jahat dengan cinta yang besar, dengan kasih yang besar, bukankah seharusnya anak-anak Tuhan mengubah lingkungannya, mengubah komunitasnya, mengubah kotanya dengan kasih yang besar juga? Bukankah kita diubahkan oleh karena kasih Tuhan yang besar?
Hidup saya berubah tuh karena Tuhan menyatakan betapa dia mencintai saya. Betapa dia mengasihi saya. Jadi Bapak Ibu, mati kah? Apa kepencet? Oh enggak. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan mengubah saya dengan cintanya, kalau Tuhan mengubah dunia dengan kasih-Nya yang besar, bagaimana kita mencoba mengubah dunia? Bagaimana kita mau mencoba mengubah lingkungan kita dengan cara yang berbeda? Tidak mungkin. Dunia bisa diubahkan. Tadi yang saya pertama katakan, orang itu berubah karena satu, dilukai dengan sangat dalam. Tapi orang juga berubah ketika dicintai, dikasihi dengan sangat dalam. Orang pasti berubah. Nah, mengapa menjadi man of love ini penting, menjadi pribadi-pribadi murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi, itu penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, saudara dan saya murid-murid Kristus gagal hidup dalam kasih, menjadi pribadi yang hidup saling mengasihi, maka saudara dan saya, kita ini kehilangan apa artinya menjadi seorang Kristen. Kita kehilangan apa artinya menjadi seorang murid Kristus. Karena murid Kristus nanti ditandai dengan hidup saling mengasihi. Kegagalan kita hidup dalam kasih adalah kegagalan kita membangun kesaksian bagi dunia ini. Sekali lagi, kegagalan kita hidup saling mengasihi adalah kegagalan kita untuk membangun kesaksian bagi dunia. Karena dunia kasihnya dingin. Dan Bapak Ibu tidak hidup dalam kehidupan saling mengasihi. Berarti kasih Bapak Ibu juga dingin. Berarti kita sama. Nggak ada kesaksian yang berbeda. Karena kita sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Amin. Kita murid Kristus. Hidup di dalam kasih. Nah, dunia akan mengenal anak-anak Allah atau murid Kristus bukan karena mereka sukses. Bukan karena gerejanya besar. Bukan karena saudara punya banyak harta. Bukan karena pendidikanmu tinggi, bukan. Saudara dikenali sebagai anak-anak Allah, saudara dikenali sebagai murid Kristus, saudara dikenali sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, itu karena saudara hidup saling mengasihi. Coba Bapak Ibu lihat ayat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Oke? Dunia akan tahu kamu adalah murid Kristus, orang Kristen sejati, anak-anak Allah. Dunia akan tahu kalau apa? Kamu hidup saling mengasihi. Ya, Yesus tidak mengatakan bahwa kalau kita ini mempromosikan gereja, kalau kita suka menceritakan kebaikan Tuhan, kalau kita pakai kaos Kristen, tempel stiker Kristen di mobil kita, taruh salib di rumah kita, maka dunia akan tahu bahwa saudara adalah murid Kristus. Enggak, Yesus enggak bilang begitu. Tanda, penanda yang membedakan saudara dengan dunia adalah dunia akan tahu, Yesus bilang gini, kalau kamu hidup saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Ya. Ini sebuah perintah yang menurut saya sederhana kan?
Betul enggak? Hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, sederhana kan? Tapi untuk menghidupi perintah ini, kita memerlukan kekuatan ya yang lebih besar dari semua yang kita punya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, perintah ini sederhana, tapi dapatkah Bapak Ibu Saudara dan saya ya mengasihi seperti Yesus mengasihi? Halo? Bisa enggak? Bisa enggak kita mengasihi seperti Yesus mengasihi? Hah? Sejujurnya. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Sejujurnya. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Kita tidak bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi tanpa Yesus. Sekali lagi, kita tidak bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi tanpa Yesus. Tanpa Roh Penolong, Roh Kudus. Kita kemudian bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Karena pribadi Tuhan ada di dalam kita. Karena Roh Kudus, Roh Penolong ada di dalam kita. Dialah yang kemudian memampukan kita bisa mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Lihatlah ada begitu banyak orang-orang percaya yang mendedikasikan hidupnya, melayani, mengasihi, bahkan tidak peduli dengan hartanya habis demi kemajuan orang lain, demi keselamatan orang lain. Kok bisa ya mereka bisa memperagakan kasih yang luar biasa itu? Dan mereka akan berkata, karena Yesus telah lebih dahulu mengasihi aku. Itu yang membuat aku bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kalau Bapak Ibu menjadi man of love, Bapak Ibu akan jalani kehidupan dan melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ya, man of love itu pribadi yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hidup saling mengasihi, hidup dalam kasih. Nah, dan Tuhan itu adalah kasih, betul? Jadi Tuhan itu sumber kasih. Jadi setiap orang yang terhubung dengan Tuhan itu terhubung dengan kasih. Sama seperti handphone kita ini. Kalau handphone kita ini terhubung sama aliran listrik. Bapak Ibu tidak akan pernah bilang begini. Kok lowbat ya? Betul. Bapak Ibu akan selalu temukan 100% baterainya. Dayanya itu tidak akan pernah habis. Setuju Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber kasih. Wow, cara hidup Bapak Ibu berbeda. Bapak Ibu tidak akan gampang baper, bawa perasaan. Kok dia nggak perhatiin saya ya? Kita tidak gampang kecewa ketika orang tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kenapa? Kita itu tidak cari kasih manusia. Kenapa? Karena kita udah puas dengan kasih Tuhan. Kalau misalkan Bapak Ibu ya, dari rumah udah makan kenyang. Lalu Bapak Ibu ditawari makanan lagi. Kira-kira gimana? Seenak apapun kita makan. Kalau sudah kenyang itu enggak enak. Kita pasti bilang, aku udah kekenyangan gitu kan. Kalau sudah kekenyangan itu Bapak Ibu paksa, Bapak Ibu malah bisa tumpah. Betul? Kita udah dipuaskan sama Tuhan. Kita nggak cari lagi perhatian manusia. Roma 5. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dikatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Jadi telah dicurahkan. Di dalam diri kita itu ada Tuhan yang adalah kasih. Kalau Bapak Ibu terus terhubung sama Tuhan. Bapak Ibu terhubung dengan sumber kasih. Tidak akan kekurangan kasih. Kita kemudian menjadi agent of love. Ya, pemasok kasih. Kita kemudian keluar dan membagikan kasih. Bukan lagi mencari perhatian. Apalagi Tuhan berkata gini. Setiap pagi kasih setiaku selalu baru. Bayangin selalu baru tiap pagi. Ya, bukan yang lama. Saudara segar dalam hadirat Tuhan. Saudara dipuaskan dengan kasih Tuhan.
Kalau udah puas kita nggak cari lagi dari manusia. Nggak gampang baper, nggak gampang kecewa. Kenapa? Udah puas. Oke? Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, marilah kita harus saling mengasihi. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Tuhan itu seolah-olah memberikan hak penuh kepada dunia. Memberikan hak penuh kepada orang-orang di sekitar kita. Memberikan hak penuh kepada teman-teman karyawan kita. Memberikan hak penuh kepada tetangga kiri kanan kita. Untuk menilai apakah kita adalah murid Kristus atau tidak. Hanya dengan satu cara. Apakah kita hidup saling mengasihi atau tidak. Betul? Dunia akan tahu. Kamu muridku. Kalau kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan kasih hak bagi dunia untuk menilai. Jadi kita jangan marah sama tetangga kiri kanan kita kalau menilai kita. Karena mereka pengen tahu ini murid Kristus sejati atau bukan. Dari mana cara mereka menilai Bapak Ibu? Kita murid Kristus sejati kalau kita hidup saling mengasihi. Kalau kita tidak hidup saling mengasihi, dunia akan tahu Anda murid palsu. Karena Yesus kasih penanda pembeda cuma satu. Kamu muridku kalau kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu, inilah penanda yang Tuhan berikan buat dunia untuk menilai setiap kita. Jadi kalau kita hidup saling mengasihi, kita memberikan sebuah pembedaan. Saya bukan dari dunia ini. Saya dari Tuhan. Amin. Kita duta kerajaan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu saya mau memberikan dua hal bagaimana karakteristik yang mendominasi, yang menguasai cara hidup man of love. Orang-orang yang hidup dipandu, dikuasai, ya, dipimpin oleh kasih Tuhan. Hidup saling mengasihi. Yang pertama Bapak Ibu, man of love, pribadi yang hidup dalam kasih, pribadi yang hidup saling mengasihi. Itu yang pertama menjadikan kasih sebagai prioritas hidupnya. Kasih menjadi prioritas dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat beberapa ayat sambungan dari 1 Yohanes 4. Kalau Bapak Ibu mau baca tentang kasih, bacalah 1 Yohanes. Ya, kitab 1 Yohanes Bapak Ibu akan tahu. Ya, saya kutip beberapa ayat saja. Ayat 11 Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, sekali lagi, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, dia tidak mengasihi saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ya. Jadi gampang kan? Bohong. Itu aja, ya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saya memberikan penekanan harus. Kata harus itu menunjukkan standar kepatutan. Wajib. Standarnya orang yang mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesamanya. Jadi itu standar hidup kita. Saling mengasihi itu standar kepatutan. Kenapa? Dikatakan harus. Berarti tidak boleh tidak. Standar sudah. Mengasihi itu sudah. Itu gaya hidup kita. Mengasihi itu prioritas. Ya. Nah
coba lagi Bapak Ibu. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Ya. Berita yang kita dengar yang pertama yang disampaikan surga, yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu bahwa kita apa? Harus saling mengasihi. Ini saatnya saya kasih kesempatan sama Bapak Ibu Saudara. Ya, ini kesempatan untuk ingatkan yang di sebelahnya. Biasanya kan kita kan tuh dengar itu harus saling mengasihi. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu bilang sama kirinya, dengar lo harus saling mengasihi. Ayo coba, kesempatan kan buat ngomong. Coba ngomong dong. Dengar lo harus saling mengasihi. Ayo lo, suami bilang sama istri, dengar tuh, saling mengasihi ya. Ya, kalau ada yang belum kenal bilang gini, bro, saling mengasihi bro. Ya. Besti, ya, apalagi om, mas, ya, tante, ya, tuh, baca lo, dengar lo, harus saling mengasihi. Enak kan? Saya kasih kesempatan kan daripada batin toh. Coba istriku denger ini, coba suamiku denger ini, coba mertuaku denger ini, gitu kan. Nah ini tak kasih kesempatan ngomong, boleh, ya kan? Ini Alkitab bilang, ya sekalian mengingatkan, tuh dengar ya. Kita, jangan bilang kamu, kita, ya kan? Kita tuh berarti termasuk saya, ya kan? Ya kita harus saling mengasihi. Ini dari mulanya Bapak Ibu. Kalau yang pertama berarti yang utama. Kalau yang utama berarti itu yang dijadikan prioritas. Identitas kita itu jelas. Hidup di dalam kasih. Ya, jadi kalau enggak mengasihi, ya diingatkan lagi. Ya, standar kepatutan kita adalah hidup saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat satu ayat. Paulus bilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bukankah ini perbuatan baik? Halo? Ya kan? Bagi-bagi apa yang dia punya itu perbuatan baik. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, radikal. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Artinya Bapak Ibu, kasih itu bukan wilayah abu-abu di dalam Alkitab. Karena dikatakan harus, itu perintah. Bahkan Yesus mengajar begini, hukum yang pertama dan utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi kasih, hukum kasih itu bukan hukum abu-abu. Jelas kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah dorongan untuk sebuah ketaatan. Yaitu mengasihi. Yohanes 14 ayat 15 Yesus bilang begini. Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan semua perintahku. Ketaatan itu atas dorongan karena aku mengasihi. Sekarang mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kemudian kita memperhatikan bahwa kalau Yesus saja mengedepankan kasih di atas semua kebaikan, kebaikan Kristiani yang kita lakukan, maka semua pemikiran, semua respon, semua tindakan, semua niat baik,
pertama-tama harus melewati filter saringan halus, yaitu kasih. Apakah niat baik saya, respon saya, tanggapan saya, pikiran saya, semuanya didorong oleh karena saya mengasihi? Sebab kalau tidak, Paulus bilang, tidak ada artinya apa-apa. Nggak ada manfaatnya apa-apa semua perbuatan baik kita. Kalau itu tidak digerakkan oleh kasih yang murni. Kasih Tuhan. Ya, oke. Nah yang kedua Bapak Ibu. Man of love itu kemudian bukan hanya bicara tentang kasih. Tapi dia bertindak dalam kasih. Kasih dalam tindakan. Dia bukan NATO. NATO tahu? No action, talk only. Tidak ada tindakan, ngomong doang. Aku mengasihimu. Tapi tidak pernah ingatkan saudara kita. Kamu udah lama lu gak ke gereja. Kamu udah lama lu gak doa bareng. Ya kan? Kita biarkan aja dia menuju kepada hal-hal yang lebih buruk lagi. Enggak. Ya. Man of love itu bukan hanya bicara. Dia bertindak. Man of love. Murid Kristus yang hidup dalam kasih. Dia mengasihi bukan basa-basi. Mengasihinya dia bukan basa-basi. Bukan cuma ngomong doang. Mari lihat ayat ini Bapak Ibu. Ya, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Saya tambah lagi, dengan nyanyian. Kadang-kadang ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu kan nyanyian, kata-kata juga. Ya, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, Bapak Ibu, jangan jadi NATO. Ya, cuma ngomong doang, tapi nggak ada tindakan kasihnya. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kasih, mereka akan melakukan tindakan kasih. Man of love itu adalah seorang inisiator. Pribadi yang paling perfect dalam kasih itu adalah Yesus sendiri. Alkitab berkata, dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan semua orang. Bapak Ibu kalau baca di Injil Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu akan temukan Yesus datang kepada dunia yang penuh dengan dosa. Yesus datang kepada orang-orang berdosa. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Manusia yang dia mau datangi itu, Yesus tahu bahwa mereka akan menolak dia. Tapi dia tetap datang. Kenapa? Karena dia mengasihi. Betul enggak? Yohanes pasal yang pertama berkata begini, ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Lalu Yesus tidak jadi datang. Enggak, dia tetap datang. Dia datang bukan karena dipanggil. Dia datang atas inisiatifnya sendiri. Seorang yang hidup dalam kasih. Murid-murid Kristus sejati yang hidup dalam kasih. Itu selalu punya inisiatif. Inisiatif adalah gini. Ya, melihat sebuah kebutuhan. Lalu kemudian menjawab kebutuhan itu tanpa diminta. Tanpa disuruh. Itu inisiatif. Gak usah disuruh. Mengasihi itu adalah gaya hidup kita. Memberi, melayani itu gaya hidup kita. Gak usah disuruh Bapak Ibu. Harusnya begini. Gereja kurang apa? Kurang singer. Coba tes suara saya. Kira-kira saya bisa enggak melayani? Oh itu inisiatif. Apa kebutuhan gereja? Guru untuk ngajar di rumah belajar. Aku dulu juara 1 terus loh. Gitu.
Boleh enggak? Aku layak enggak? Coba dites, aku bisa enggak mengajar. Itu inisiatif ya. Jangan siapa yang mau melayani? Enggak ada, mesti didorong-dorong. Itu enggak inisiatif. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi juga umat Tuhan. Kita mengasihi sesama kita. Amin. Enggak usah didorong-dorong. Yesus itu enggak usah didorong, dia datang sendiri. Ya, mari Bapak Ibu, yuk jadi pribadi yang seperti ini. Ya. Nah sekarang Bapak Ibu bagaimana kemudian kita menunjukkan ciri khas hidup saling mengasihi. Karena apa? Karena di luar sana banyak orang yang berbuat baik. Kebaikan adalah tindakan moral yang orang lain praktekkan. Itu tindakan-tindakan moral bahwa hati nurani berkata kita nggak boleh buat jahat sama orang. Ya, itu tindakan-tindakan moral. Tapi berbeda dengan tindakan-tindakan yang digerakkan oleh kasih Tuhan. Ya, yang tanpa pamrih, ndak tanpa syarat gitu. Nah, saya mau tunjukkan dua buat Bapak Ibu Saudara. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama Bapak Ibu, ya, bahwa kasih itu menghargai sesamanya. Bapak Ibu tidak mungkin bisa mengasihi seseorang kalau Bapak Ibu tidak melihat keberhargaan orang itu. Kita tidak akan melakukan atau kita akan mengalami kesusahan, kesulitan untuk mengasihi jika kita tidak dapat melihat keberhargaan orang itu. Karena semua yang bernilai selalu menarik perhatian kita, betul? Sementara yang tidak bernilai itu selalu diabaikan. Nah kalau kita nggak bisa menghargai sesama kita, dan kita bilang ya ini orang yang selalu merepotkan. Ini orang udah kayak begini tingkahnya, kelakuannya kayak gini. Saudara akan sulit untuk mengasihi dia. Karena saudara tidak bisa melihat betapa dia itu berharga di mata Tuhan. Kasih bisa melihat semua orang itu bernilai dan berharga. Seberapa berharganya nilai seseorang? Seharga nyawa Yesus. Berharga enggak? Sangat berharga. Seberapa harganya? Sebesar tetesan darah pengorbanan Yesus yang akan kita peringati nanti. Kalau kita nggak bisa melihat semua orang sebagai pribadi yang berharga, saudara akan bisa menghargai mereka dan mengasihi mereka. Nggak bisa. Saudara akan melihat mereka sebagai pribadi yang menyusahkan, saudara akan melihat mereka sebagai pribadi yang menjengkelkan, mengecewakan. Sudahlah, nggak usahlah urus dia. Ya, berteman sama dia, uangku habis. Berteman sama dia, terkuras semua energiku, pikiranku. Capek aku kalau berteman sama dia. Nah, kemudian kita mau menurunkan nilai orang itu sebabnya kita nggak bisa mengasihi dia. Setiap kali waktu kita melihat ini anak raja. Ini pribadi yang ditebus dengan darah yang mahal. Saudara pasti bisa mengasihi dia. Apapun status sosialnya, apapun status ekonominya, mau kaya, mau miskin, mau pakai mobil, mau pakai sepeda, jalan kaki enggak pakai sandal, pakai sepatu. Saudara cuma melihat sampai jauh ke dalam bahwa karena dia, Yesus bersedia mati di atas kayu salib. Itu harga yang sangat mahal. Yesus bilang, apalah gunanya kita dapatkan semua kekayaan dunia, tapi kehilangan nyawa. Artinya satu nyawa nggak bisa dibayar dengan semua dunia ini. Nggak bisa. Hanya bisa dibayar oleh darah Yesus. Jadi semua kekayaan dunia dikumpulkan, nggak bisa
sebanding dengan harga satu nyawa. Nyawa Tuhan yang bisa membayar dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya kasih yang bisa memampukan kita melihat hal itu. Kasih Tuhan yang dia sudah taruh di dalam hidup kita. Tuhan tuh mengasihi kita bukan karena kita memiliki sesuatu yang kita bisa tawarkan atau berikan kepada Tuhan. Enggak. Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kita memiliki sesuatu yang kita bisa tawarkan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita karena dia memiliki sesuatu yang dia bisa tawarkan kepada kita. Coba. Justru dia yang menawarkan sesuatu. Makanya Alkitab, Yesus datang bukan untuk melayani tapi bagus. Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Melayani itu memberi, menawarkan sesuatu. Aku bisa tolong apa? Aku bisa bantu apa? Bukan aku bisa dapat apa? Loh, salah. Dan memberikan nyawaku. Memberi lagi Bapak Ibu, mengorbankan. Yesus itu luar biasa. Oke Bapak Ibu. Ya, dia mengasihi kita. Karena dia memiliki sesuatu yang dia mau berikan. Dia tawarkan kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu. Mengasihi itu butuh biaya Bapak Ibu. Kasih itu rela berkorban. Bapak Ibu setuju? Yang pernah jatuh cinta? Bukankah kasih itu rela berkorban? Ya, nabung untuk kasih hadiah waktu Valentine. Borong coklat mumpung promo di Alfamart dan Indomaret. Ya. Coba rela berkorban gitu. Uang sangu disimpan gitu ya. Suami kemudian nabung. Happy Valentine. Kasih kalung, kasih itu. Nanti bulan depan kita mau gadaikan lagi ya. Butuh buat kebutuhan. Tapi hari ini tak kasih dulu. Itu kasih manusia. Enggak ya Bapak Ibu, enggak ya. Enggak kayak gitu ya. Bapak Ibu, kasih itu perlu biaya, butuh pengorbanan, ya. Kasih itu rela berkorban. Saudara coba lihatlah Yesus. Man of love. Bukankah dia datang melayani, kasih waktu, kasih nyawa? Luar biasa kan? Makanya kita seringkali dengar, oh ini tadi yang kita baca. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu ekspresi kasih dinyatakan dalam dua hal, melayani dan memberi. Kalau kita berkata, saya man of love, saya adalah murid Kristus karena orang bisa melihat perbedaan. Karena saya hidup saling mengasihi. Maka Bapak Ibu, ekspresi, manifestasi dari semua kasih Tuhan dalam hidup kita pasti gini, melayani dan memberi. Itu semua ini melayani dan memberi, itu pengorbanan Bapak Ibu. Karena kita melepaskan semua, bukan mengambil. Melayani itu memberi, memberi itu berkorban, melepaskan. Wah ini mikir-mikir lagi nih mau jadi murid Kristus sejati nih. Ya, enggak, dunia sedang menantikan kita. Orang-orang di sekitar kita sedang menantikan saudara dan saya. Melayani dan memberi. Bapak Ibu, nah saya ada catat satu ukuran kasih. Ya, ukuran kasih yang Tuhan pasang yang paling rendah sekali. Ya. Untuk kita bisa melayani dan memberi. Ingat enggak di Matius pasal 25. Itu perumpamaan tentang kambing dan domba. Ya, di mana kemudian Yesus berkata domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ya, kamu
tidak masuk dalam perjamuan kasih. Kamu masuk gitu dalam pesta pernikahan anak domba. Ya, sebab waktu aku lapar, waktu aku haus, waktu aku telanjang, aku orang asing, kamu gak peduli sama aku. Lalu mereka berkata, kapan Tuhan? Kami gak peduli sama Tuhan. Yesus bilang apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu beri, yang kamu kerjakan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau kita berkorban untuk orang yang baik dengan kita, menghargai orang yang baik dengan kita, itu gampang, betul? Ya, nah kalau kita mau mengukur kasih kita, apakah ini kasih dari daging, kasih manusia saya, atau kasih dari Tuhan? Simple Bapak Ibu. Ya, Yesus bilang, dia menaruh ukuran untuk mengukur kasih kita bukan dengan orang baik, bukan dengan orang kaya, bukan dengan yang ganteng, yang berprestasi, tapi dengan melalui orang yang paling hina. Kalau kita nggak bisa menghargai orang yang paling hina, itu yang saya bilang tadi kan, kasih itu sulit sekali ditunjukkan kalau kita tidak bisa melihat keberhargaan orang itu. Nah, Yesus kasih ukurannya gini, paling hina. Sebab kalau paling baik gampang mengasihi, gampang berbuat baik, gampang berkorban, betul? Gampang memberi, gampang melayani. Tapi untuk yang paling hina ini, yang sedikit-sedikit butuh bantuan, yang sedikit-sedikit butuh perhatian, butuh semangat, butuh motivasi. Nah, kasih kita ini akan diukur dari situ. Kalau kita masih beda-bedakan orang Bapak Ibu, aduh. Orang tidak melihat perbedaan. Dunia akan tahu kalau kita hidup saling mengasihi. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan kalimat ini. Kalau masih ingat beberapa bulan di tahun yang kemarin, saya pernah kutip juga. Kasih tidak mengenal batasan. Lihatlah, dia sangat terbatas secara fisik. Tapi keterbatasannya tidak menghentikan dia untuk memberi. Betul? Kasih tidak mengenal perbedaan. Saya nggak tahu apakah dia Kristen. Kalau yang ini jelas. Perbedaan suku, ras, ya, secara fisik, pendidikan, dan lain sebagainya. Kasih tidak dibatasi oleh apapun. Kasih hanya mengenal hati yang rela memberi dan melayani. Yesus datang untuk melayani kita dan memberikan nyawanya untuk setiap kita. Karena dia adalah man of love. Dan dia mau setiap kita juga menjadi man of love. Karena kasihnya telah dicurahkan dalam hidup kita lewat Roh Kudus. Kita pasti bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bukan dengan kekuatan kita. Karena ada pribadinya di dalam kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita pagi ini. Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan
karya terbesar, karya terbesar. dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran yang disingkapkan buat setiap kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang besar. Dan Kau mau Tuhan, Kau percayakan tanggung jawab ini kepada setiap kami. Supaya dunia mengenali kami sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus sejati, sebagai orang Kristen, karena kami hidup saling mengasihi. Biarkan dunia melihat kesaksian yang terbangun dalam kehidupan setiap umat-Mu di tempat ini, yaitu hidup saling mengasihi, menjadi kesaksian bagi dunia yang kasihnya sedang dingin. Supaya lewat hidup kami, mereka melihat Kristus yang adalah kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong setiap kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadikan hidup dalam kasih sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Bukan hanya di perkataan, tapi dalam tindakan. Belajar menghargai sesama kami. Bahkan ketika kami harus berkorban pun, kami akan lakukan karena kami mengasihi. Terima kasih Bapa di surga. Kau telah memperagakan kasih yang besar dengan memberikan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Darah-Mu dicurahkan. Tubuh-Mu tercabik-cabik hanya untuk menebus kami dari dosa karena cinta-Mu yang besar. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Berkati juga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Bahkan setiap kami yang akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Setiap kami dilayakkan untuk manunggal dengan Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Kasih-Mu yang besar Kau berikan anak-Mu Yesus Tuhan, tebus dosaku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu tebus dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami manunggal dengan kematian Tuhan. Kami juga akan manunggal dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bagi-Mu segala hormat, pujian, dan kemuliaan di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan selesaikan pertemuan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Diakhiri ibadah kami. Bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Sebab Engkau layak untuk menerima semuanya ini Tuhan. Engkau pribadi yang lebih dulu mengasihi kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu yang besar. Bukan hanya buat kami, tapi juga buat kota kami, buat bangsa kami. Dan Tuhan telah menetapkan kami menjadi duta-duta kerajaan Allah. Menjadi murid-murid Kristus yang dikenali dengan sebuah gaya hidup. Hidup saling mengasihi. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Mari murid-murid Kristus yang sejati, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa yang mengasihi-Mu. Dalam kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal yang telah memberikan nyawanya bagi-Mu. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.